Oke, balik lagi di channel Fatikno. Sudah ngejudul kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara share kamera gitu ya, secara live ya dari iPhone ke PC. Dan ini perekamnya saya pakai OBS. Ini juga saya sering menggunakan untuk live streaming ya. Untuk konten tutorial juga saya sering pakai ini karena ini ringan. Dan di sini juga kalian harus download plugin untuk OBS-nya. Download aja. Nanti akan saya cantumkan linknya di bawah ya. Dan juga di HP kalian juga harus download ya di App Store tuh. Dotcam webcam OBS kamera. Nah, jika udah terpasang, nantinya itu kalian bisa lihat di sini ya. Buat dulu scene-nya, kalau udah buat scene, kemudian bikin source-nya. Oke, di sini kalian bisa lihat dari game-nya sudah ada ya. Klik buka, bikin gitu ya. Bebas lah kalau nama mah. Nah, setelah itu kalian buka aplikasinya Dreadcam. Nah, yang ini. Untuk config-nya itu gampang banget loh. Kalian cukup masukkan IP yang sama. Oh ya, saya juga lupa mentionnya. Ini untuk PC sama iPhone itu harus satu jaringan gitu ya, harus satu router atau satu modem lah. Jadi ya agar bisa pakai fitur ini. Oke, masukkan IP-nya yang ada di sini ya. 281.5 untuk portnya udah ya. Nah, kalau udah kalian bisa coba klik aja di sini refresh ya, atau gak activate dulu sebelum klik oke. Oke, udah ya tuh. Nah, udah muncul tuh wajah saya. Oh ya, sebenarnya ntar stop dulu ya. Di sini ini sebenarnya kalau mau full fitur kalian itu harus premium, tapi yang keras juga udah bagus kok. Nah, di sini ada opsi untuk neken ini HD ya, biar ada unlock 1 jam tuh. Tapi kita harus lihat iklan. Ini lumayan sih, gak apa-apa lah. Cuma kalau premium tuh ini juga murah kok dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang sudah saya coba. Saya udah kayak aplikasi dari Elgato namanya tuh Epoch ya. Itu tuh delaynya masih bagusan ini ya. Kadang patah-patah juga yang Epoch. Ada 4 aplikasi yang udah saya coba. Droid Game ini yang paling ini ya, paling mantap untuk gratisannya. Sama premiumnya juga murah gitu. Rata-rata kan di iPhone itu berbayar ya. Oke, udah. Sekarang kita klik restart dan otomatis akan muncul lagi gitu ya. Di sini juga untuk ganti kamera, klik ini nih, icon ini. Tuh, berdebu ya. Kita balikin lagi. Oke. Oh iya, benar-benar diaktif dulu ya. Ini resolusinya kalau mau bagus ya ganti karena tadi udah ya, klik iklan ya. Bentar-bentar. Saya lupa klik aktif lagi. Oke, sekarang udah tuh. Udah ya. Tuh, udah gede kan resolusinya sekarang. Tapi lumayan delay ya. Mungkin karena gratis tuh apa ya? Untuk ini delay. Kita coba turunin lagi resolusinya. Atau gara-gara encoding, soalnya saya ini gak pakai PGA ya. Misal udah yang ini aja dulu lah. Klik activate. Oke, tinggal gedein aja. Nah, kalau mau miringin ya kalian tinggal balikin aja nah. Kayak gitu. Atau kalau pengen landscape ya kalian ini aja. Miringin HP-nya ya. Nah, kayak gitu bagus daripada ini ya portrait. Oke, ini delaynya lebih kurang ya kalau ini. Masih ada delay soalnya ini kan wireless, ini gelap pun. Oh ini ya, ini gak mati sebenarnya, masih ada tuh. Nah bang, mungkin ada yang tanya, bang gimana sih kalau HP-nya itu kekunci gitu ya? Akan mati. Tapi nantinya itu kalau kalian nyalain lagi, buka lagi kuncinya itu akan otomatis. Karena tadi kan udah diaktifkan. Mungkin ada yang nanya, bang apakah ini bisa untuk jarak jauh atau enggak? Ini bisa ya. Kalian bisa lihat ini mungkin adalah 20 atau 30 meter ya dari kamar. Saya kurang jelas jauhnya seberapa, cuma cukup jauh kok. Dan apakah bagus atau enggak, kalau masalah itu masalah dari routernya ya. Kalau routernya bagus gitu, cakupannya luas gitu ya,
itu sangat berpengaruh ke stabilannya, ke jernihan gambarnya. Dan kalian bisa lihat ini nggak ada kayak patah-patah atau maksudnya ngeblur gitu loh. Kalau kurang jaringan itu kan suka ngeblur, ini enggak, ini masih bagus. Oke, ini yang terakhir ya, mungkin ada yang tanya, Bang, gimana soal delaynya? Kalau masalah delay, iya delay ya. Karena kalau saya lihat delaynya itu lihat dari kedipan mata. Kalau saya lihat ngedipnya, pas ngedip itu delay. Cuma ini paling bagus di antara yang lainnya ya. Ini saya ke sponsori tapi ya ini hasilnya bagus kok, hasilnya kok nggak patah-patah, nggak, pokoknya yang paling penting itu nggak patah-patah. Ini juga kalian bisa sambil charging ya. Ini bagus sih kalau kalian itu gak punya webcam gitu ya, pakai aja iPhone kalian yang kalian punya. Jadi itu aja tutorialnya, semoga dapat membantu ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tuliskan komentar di bawah.